Kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, nomor absen 19. Nama saya Megi Salastari, nomor absen 15. Nama saya Amelia Krisna Puspaningrum dari absen 3. Nama saya Fadila Durahayu, nomor absen 11. Nama saya Nur Imam Nazihah, nomor absen 21. Kami akan menampilkan rancangan dan pengoperasian web kearsipan Universitas Gadjah Duduk. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengolahan kearsipan elektronik dengan mengambil unit, yaitu Universitas Gadjah Duduk. Unit ini beralamat di Jalan Banyu Putih Raya, Baskoro, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Unit ini bergerak dalam bidang kemahasiswaan dengan sifat kegiatannya itu rutin dan berkelanjutan. Jasa yang dihasilkan dari unit ini adalah pendidikan yang memiliki sarana operasional berupa ruang kerja, komputer, meja, dan kursi. Kemudian kerja rutin dari unit yang kita jadikan objek sebagai kearsipan, yaitu yang pertama melaksanakan penerimaan calon penghuni asrama, dan yang kedua memberikan pemantauan dan pendampingan kegiatan dalam suatu organisasi mahasiswa. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kerja rutin dari pengolahan arsip ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu pemberkasan dan pengidentifikasian klasifikasi dokumen arsip. Dalam kearsipan elektronik unit kemahasiswaan dari Universitas Gadjah Duduk ini, kami mengambil 2 submasalah pada unit kemahasiswaan. Submasalah pertama yaitu asrama. Di dalam submasalah asrama terdapat 3 sub-masalah. Yang pertama yaitu peraturan asrama. Di peraturan asrama ini kami membuat dokumen tata tertib asrama. Kemudian di sub-sub masalah berkas perseorangan penghuni asrama, di sini kami membuat 2 dokumen, yaitu berkas perseorangan di tahun 2021 dan berkas perseorangan di tahun 2022. Kemudian untuk sub-sub masalah kegiatan penghuni asrama, di sini ada 3 dokumen, yaitu jadwal kerja bakti penghuni asrama, jadwal senam dan olahraga bersama, dan jadwal rekreasi. Kemudian untuk sub masalah organisasi mahasiswa, terdapat beberapa sub masalah yang kami ambil. Yang pertama yaitu pembentukan organisasi. Dokumen yang kami buat yaitu surat keputusan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian untuk sub masalah pengangkatan, pemberhentian pengurus, dokumen yang kami buat yaitu naskah pengukuhan atau serah terima jabatan, janji sumpah, susunan pengurus. Kemudian di sub masalah program kerja organisasi, dokumen yang kami buat yaitu proposal kegiatan yang diajukan, rancangan program kerja dan agenda organisasi, dan juga rancangan anggaran biaya. Kemudian sub masalah yang terakhir dari organisasi mahasiswa yaitu laporan pelaksanaan kegiatan. Dokumen yang kami buat yaitu laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan berita acara. Kemudian ini merupakan desain program dari kearsipan elektronik Universitas Gadjah Duduk. Yang pertama yaitu ada halaman utama, di mana di sini adalah halaman yang akan diarahkan pertama kali kepada kita ketika kita akan memasuki web kearsipan elektronik dari Universitas Gadjah Duduk. Kemudian setelah melakukan dengan mengklik masuk di halaman utama, secara otomatis akan diarahkan di halaman login yang berisi email dengan password. Di sini kita perlu untuk mengisi email dan password. Setelah itu mengklik login. Secara otomatis akan diarahkan di halaman menu utama, di mana di halaman ini terdapat 4 fitur, yaitu dashboard, pengguna, kategori, dan berkas. Nah, di fitur dashboard ini terdapat 2 kategori utama, ditampilkan 2 kategori utama, yaitu asrama mahasiswa dan organisasi mahasiswa. Kemudian di dalam kategori utama ini terdapat subkategori. Nah, untuk kategori utama dari asrama mahasiswa, jika diklik akan keluar tampilan seperti ini. Ini merupakan submenu dari asrama mahasiswa. Kemudian untuk kategori utama organisasi mahasiswa, jika diklik di dalamnya akan keluar seperti ini. Ini merupakan submenu organisasi mahasiswa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pembuatan program website, di mana kearsipan elektronik ini dibuat dalam bentuk web dengan menggunakan kerangka kerja framework Laravel pada sisi back-end dan pada sisi front-end menggunakan Tailwind sebagai utilitas CSS. Alasan kita menggunakan Laravel PHP sebagai back-end framework karena PHP dapat ditempatkan pada banyak web
hosting yang tersedia di seluruh dunia, walaupun bahasa PHP bukan merupakan bahasa yang memiliki kecepatan komputasi atau eksekusi kode yang tercepat, namun dipilihlah PHP karena dapat dijalankan di berbagai hosting universal dan tidak memerlukan hosting dengan biaya yang tinggi. Alasan yang kedua yaitu menggunakan utilitas CSS Toolwine dibanding dengan CSS Framework. Yang lainnya adalah karena Toolwine penggunaannya yang mudah. Selain itu, Toolwine CSS juga merupakan utilitas CSS yang sedang banyak digunakan oleh developer, sehingga dapat mempermudah dalam proses maintenance program ke depannya, apabila kode program digunakan oleh instansi atau perorangan yang sebelumnya tidak ikut serta dalam pengembangan program tersebut. Yang pertama di sini kita buat adalah pada bagian storage. Pada bagian storage ini kita memasukkan database yang berupa inisiasi proyek Laravel. Kemudian selanjutnya yaitu menambahkan Toolwine pada proyek, di mana pada Toolwine ini ditambahkan development, watch, hot, production sebagai Toolwine pada proyek tersebut. Selanjutnya adalah membuat pada folder controllers, yaitu membuat model view atau gambaran dan juga controller sebagai sesuatu dengan skema yang telah dibuat. Nah, pada folder controls ini kita membuat data awal seperti tipe user, data default admin, agar database ini tidak kosong setelah melakukan migrasi database. Selanjutnya adalah kita mengatur root awal sebagai tampilan inisiasi proyek individual, karena pada tampilan ini akan berisi data admin dan juga data user atau data pengguna. Setelah kita mengatur root awal, maka selanjutnya kita mengaktifkan autentikasi. Kita mengaktifkan autentikasi pada web atau sistem login dengan memanfaatkan middleware, dengan membuat tampilan dan CRUD untuk user dan juga kategori berkas, baik itu admin maupun juga pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan pengoperasian website dengan akun admin. Untuk yang pertama ini adalah tampilan halaman awal ketika kita membuka web kearsipan Universitas Gadjah Duduk. Lalu kita mengklik tombol yang berwarna biru yang bertuliskan masuk. Setelah itu kita akan diarahkan untuk memasukkan email dan password. Untuk email sendiri admin@gmail.com dan untuk passwordnya 1234568. Lalu kita mengklik tombol login. Di sini ada fitur dashboard, pengguna, kategori, dan berkas. Untuk menu dashboard ini ditampilkan menu utama yaitu asrama mahasiswa dan organisasi mahasiswa. Dan di sini bertuliskan tipe itu maksudnya yang berkas-berkas yang berada di dalam asrama mahasiswa berupa file dan berupa folder. Dan juga ada search ini untuk mencari file bisa menggunakan kode atau kata kunci file. Lalu yang kedua ada menu pengguna, berisikan daftar akun admin dan akun user. Dan di sini ada nama, username, email, nomor telepon, alamat, role, dan juga aksi. Dalam mode admin ini, kita dapat digunakan untuk mengedit data admin dan data user dengan menekan tombol tambah data. Lalu menu yang ketiga ada menu kategori, yaitu pada fitur ini terdapat folder kategori utama dan subfolder yang berisikan berkas-berkas data Universitas Gadjah Duduk. Di fitur ini, admin dapat menambah dan mengedit folder baru dengan cara menekan tombol tambah data. Dan yang terakhir ada menu berkas. Dalam fitur ini berisikan berkas-berkas yang telah diunggah. Berkas yang telah diunggah bisa diedit, dihapus, dan diunduh oleh admin. Selain itu, admin juga dapat melihat berapa kali berkas tersebut diunduh. Dan untuk menambahkan data, kita tinggal mengklik tombol tambah data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengoperasian lewat user. Nah, tadi kan tentang admin, sekarang lewat akun user. Pertama, seperti yang tadi, Anda akan diarahkan ke halaman masuk Universitas Gadjah Duduk. Lalu jika diklik masuk akan menjadi tampilan seperti ini, tampilan halaman login. Nah, jika Anda akun user, maka Anda harus memasukkan email user dan passwordnya. Lalu kita harus mengklik login dan akan diarahkan seperti ini, halaman seperti ini. Nah, di sini jika pada akun user akan memiliki 3 menu atau 3 fitur, yaitu dashboard, kategori, dan berkas. Tidak ada menu pengguna karena
yang dapat melihat menu pengguna hanya akun admin. Sama seperti akun admin, akun user juga bisa melihat isi dari kategori dan juga bisa mencari kata kunci yang akan dicari. Selanjutnya yaitu ada fitur berkas. Nah, di sini ada perbedaan antara akun admin dan akun user. Jika di akun admin, seseorang dapat mengunduh dan mengedit ataupun menghapus. Pada user, seseorang hanya akan dapat mengunduh tanpa bisa mengedit dan menghapus. Begitu juga dengan fitur kategori. Seseorang dengan admin user hanya dapat melihat, tidak dapat menghapus ataupun mengedit. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menjelaskan pengoperasian dari web yang kita gunakan dalam pengelolaan arsip elektronik ini. Yang pertama kita masuk pada halaman login. Di sini kita menggunakan admin untuk login dengan email admin@gmail.com. Kemudian kita masukkan passwordnya. Lalu kita langsung klik pada menu login. Halaman pertama yang akan tampil adalah menu dashboard. Di sini saya akan menjelaskan menu dashboard itu sendiri. Bisa dilihat menu dashboard menampilkan beberapa item. Yang pertama direktori, kata kunci, kategori dari masalah, dan tipe ukuran diunduh, dan juga terakhir dimodifikasi. Di sini saya akan mencontohkan pada masalah yang pertama, yaitu asrama mahasiswa. Kalau kita klik di sini akan muncul sub-sub masalah dari asrama mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini tampil halaman sub-sub masalah dari masalah mahasiswa. Kita bisa langsung mengklik untuk kemudian kita mengetahui file apa yang diarsipkan di dalam kategori tersebut. Kita langsung saja ke peraturan asrama. Kemudian akan tampil file tata tertib asrama. Kemudian kita langsung klik dan kita akan ditujukan pada file PDF dari tata tertib asrama tersebut. Untuk mengunduh kita langsung klik saja dan kita akan diberikan deskripsi dari file tersebut seperti ini, dan kita bisa langsung mengunduh file tersebut. Nah, di sini akan tampil file PDF dari tata tertib asrama 2022 dan 2020. Jadi seperti itu. Kemudian pada menu dashboard, kita kembali pada menu dashboard lagi. Pada menu dashboard juga terdapat fitur search, atau kita bisa mencari berkas yang ada berdasarkan kata kunci dan juga kode. Di sini kita akan mencari berkas KTP. Nah, di sini akan langsung terlihat berkas KTP yang ada. Kita langsung akan mencoba mengklik berkas KTP yang sudah tampil. Nah, di sini kita bisa langsung diarahkan kepada berkasnya. Kita langsung klik saja dan juga langsung unduh. Di sini akan tampil berkas KTP yang kita cari langsung berdasarkan. Baik, kemudian kita kembali ke menu dashboard. Jadi pada menu dashboard ini benar-benar kita memudahkan pengguna dalam mencari dokumen berdasarkan kata kunci dan juga kode, dan juga dalam mencari berdasarkan kategori yang ada di sini. Tampilannya juga sangat menarik dan mudah digunakan. Selanjutnya untuk fitur yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu fitur pengguna. Ini berisikan daftar
akun admin dan juga daftar akun user. Nah, di fitur ini kita bisa menambahkan data akun admin dan data akun user yang baru. Caranya yaitu klik tombol tambah data. Secara otomatis kita akan diarahkan di halaman seperti ini. Misalkan di sini dengan nama Akila. Kemudian untuk username-nya yaitu Kila. Untuk emailnya yaitu email si pengguna tersebut, misalkan akila@gmail.com. Untuk kata sandinya kita buat yang mudah yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk konfirmasi kata sandi kita tulis ulang kata sandi tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cek dulu kayaknya dia yang salah. Oh, dia yang salah. Untuk nomor telepon, ini nomor telepon si pengguna tersebut. Alamatnya disesuaikan dengan alamat si pengguna. Nah, untuk role-nya di sini kita bisa milih akan menjadi sebagai admin atau akan menjadi pengguna. Misalkan di sini menjadi admin. Lalu klik simpan. Nah, secara otomatis akan tampil di sini, yaitu Akila. Nah, tambahan data admin. Kemudian selain untuk menambah data, di sini kita juga bisa mengedit data dari admin atau user yang mungkin kurang benar. Misalkan di sini akan mengedit akun dari punyanya Amel. Lalu klik edit. Nah, di sini kita tinggal mengganti data mana yang akan diganti. Misalkan username-nya akan diganti dengan nama Lia. Nah, jika sudah diganti, langkah selanjutnya itu tinggal klik simpan saja. Secara otomatis username-nya akan terganti. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu fitur kategori. Pada fitur kategori ini berisi tentang submasalah utama dan juga sub-sub masalah. Di mana pada submasalah utama yaitu asrama mahasiswa dan juga organisasi mahasiswa. Di submasalah utama asrama mahasiswa ada beberapa sub-sub masalah dan juga sama dengan submasalah utama organisasi mahasiswa, ada beberapa sub-sub masalah yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita ingin tambah data, kemudian kita mengisi nama dari sub-sub masalah tersebut, misalnya KM 020001 terletak pada kategori utama organisasi mahasiswa. Maka kita pilih KM 02 organisasi mahasiswa. Kemudian kita klik simpan. Maka data tersebut akan disimpan pada submasalah utama kategori mahasiswa dan akan tersimpan pada sub-sub masalah organisasi mahasiswa. Dan di sini sudah ada banyak sub-sub masalah yang disimpan untuk masalah utama asrama mahasiswa dan juga organisasi mahasiswa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur berkas. Fitur berkas sendiri ini berisikan berkas-berkas yang telah diunggah. Di dalam tabel ini terdapat nama dari file tersebut, lalu ada ukuran dari file tersebut, lalu ada kategori yaitu file tersebut berada di dalam folder apa. Lalu ada jumlah unduhan, sini menunjukkan berapa kali file tersebut diunduh, lalu ada diunggah oleh ini hanya admin yang dapat menambahkan file dan berisi nama-nama admin yang mengunggah file tersebut, lalu ada waktu diunggah yang menunjukkan waktu pengunggahan file, lalu di sini ada aksi yang berisikan fitur edit yang bisa menghapus berkas secara permanen atau mengubah isi berkas dan juga unduh. Untuk aksi dari fitur edit ini sendiri, tampilannya akan seperti ini. Ini tombol hapus untuk menghapus file secara permanen, dan ketika kita akan mengedit file, di sini kita dapat memilih file, lalu kita dapat memilih akan masukkannya ke dalam kategori apa. Lalu kita kembali, dan ketika kita akan menambahkan data, kita tinggal mengklik tombol tambah data ke halaman tambah data yang berisi nama dan kategori. Ini kita choose file untuk memilih file, lalu ada kategori untuk memasukkan file tersebut ke dalam kategori apa. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini kita akan memasukkan email dan password dari akun user, karena kita akan menggunakan akun user. Nah, selanjutnya kita akan pencet login. Nah, kita sudah masuk menggunakan akun user.
Nah, di dalam akun user kita disediakan 3 menu atau 3 fitur, yaitu dashboard, kategori, dan berkas. Di sini tidak ada menu pengguna dikarenakan menu pengguna hanya pada akun admin. Sama seperti yang tadi, akun dashboard berisi tentang kategori utama dan terdapat search bar atau kotak untuk mencari kata kunci. Fiturnya sama seperti yang masih sama. Dapat dilihat berapa kali berkas tersebut diunduh. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu atau fitur kategori. Terdapat perbedaan dengan akun admin. Jika pada akun admin dapat menambahkan kategori atau folder, di sini kita hanya dapat melihat telah dimasukkan ke dalam kearsipan elektronik ini. Lalu selanjutnya pada fitur atau menu berkas, kita pada akun user kita dapat mengunduh berkas tersebut. Bedanya dengan akun admin, yaitu pada akun admin bisa menghapus dan mengedit, sedangkan di akun user hanya dapat mengunduh. Nah, di sini dapat dilihat file tersebut sudah diunduh berapa kali, maka akan terlihat. Di sini juga terdapat 2 mode, yaitu mode gelap dan mode terang. Jadi pengguna atau admin atau seseorang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang dia inginkan. Nah, sekian itu saja, dan kita akan logout jika sudah tidak digunakan kembali. Atau dimasukkan ke dalam arsipan ini. Ya. Sikap bagi dua. Di kelompok 3.